Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan optimalisasi sistem rotary dryer pada industri tembakau melalui implementasi kontrol cerdas. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, yaitu Salsabila Syifa dengan NIM akhir 182, dan teman saya Rafa Putri Ayu dengan NIM akhir 139 dan Misbahu Sururi dengan NIM akhir 163. Next. Rotary dryer merupakan alat yang banyak digunakan dalam industri pengeringan bahan, salah satunya pada pengolahan tembakau. Namun, masalah utama yang sering terjadi pada rotary dryer konvensional itu adalah overdrying atau pengeringan berlebih yang menyebabkan bahan terbuang sia-sia, serta variasi kadar air produk antar batch yang tidak merata. Penyebabnya itu adalah sistem kontrol suhu pada rotary dryer konvensional itu masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada operator. Hal ini rentan menimbulkan human error dan lambat dalam menyelesaikan perubahan suhu. Oleh karena itu, solusi berupa sistem otomatis berbasis kontrol cerdas yang mampu memprediksi kondisi suhu ke depan, kemudian menyelesaikan suhu rotary dryer secara real time. Selanjutnya, itu ada masalah rotary dryer konvensional. Beberapa masalah yang sering terjadi pada rotary dryer konvensional itu yang pertama adalah overdrying, yaitu sering terjadi karena suhu dryer yang terlalu tinggi sehingga kelembapan produk itu menjadi lebih rendah atau terlalu rendah. Hal ini tentunya merugikan karena dapat menurunkan kualitas hasil akhir. Lalu yang kedua itu ada variasi kelembapan antar batch, itu juga cukup tinggi yang menyebabkan itu karena pengaturan suhu hanya didasarkan pada pengalaman operator dan hasil batch sebelumnya. Jadi tidak ada sistem kontrol otomatis yang mampu menyelesaikan secara cepat terhadap perubahan kondisi. Lalu yang ketiga itu ada sistem kontrol suhu standar atau PID, bawaan dryer tidak mampu mengantisipasi perubahan suhu yang mendadak. Nah, akhirnya kualitas produk itu menjadi tidak stabil dan banyak bahan yang akhirnya itu terbuang. Karena itulah diperlukan sebuah solusi kontrol yang lebih cerdas dan responsif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu ada sistem rotary dryer industri tembakau. Jadi proses pertama itu dimulai dari Xerox conditioner untuk melembabkan dan memanaskan awal tembakau. Lalu tembakau itu masuk ke dalam rotary dryer atau drum berputar sepanjang 9 meter dengan diameter 1,9 meter yang dipanaskan oleh uap atau stem di dinding luar. Lalu pemanasan itu dilakukan secara konduksi dan konveksi, di mana udara panas itu bergerak searah dengan aliran tembakau. Lalu uap air itu menguap dan terbawa udara panas ke dust box untuk menyaring partikel. Lalu produk keluar dari dryer menuju winnower untuk proses pendinginan dan penyaringan akhir. Selanjutnya adalah target kelembapan akhirnya itu sekitar 12% dengan standar deviasi kurang dari 0,042 per batch. Lalu selanjutnya itu ada komponen sistem drying, di mana komponen utama sistem drying itu meliputi Xerox conditioner, belt wafer, sensor kelembatan inlet dan outlet, rotary dryer, steam valve, dan dust box. Lalu sistem kontrol sebelumnya itu berbasis PID, dengan sebagian besar kontrol dilakukan oleh operator manusia. Nah, kelemahannya itu adalah PID hanya menjaga suhu dryer tanpa memperhitungkan variabel kelembapan secara prediktif. Dan tidak ada pengambilan keputusan otomatis berdasarkan kelembapan aktual yang menyebabkan ketidakkonsistenan antara batch dan resiko overdrying. Baik, di sini ada sistem kontrol lama dan sistem kontrol cerdas, di mana sistem kontrol lama ini memiliki definisi yaitu sistem kontrol tradisional yang menggunakan komponen mekanik atau elektronik sederhana seperti relay, timer, saklar, dan kontraktor. Nah, sistem kontrol lama ini memiliki 3 ciri khas, yaitu yang pertama bersifat manual atau semi otomatis. Yang kedua ada logika tetap di mana tidak bisa belajar atau berubah. Yang ketiga ada umumnya hanya beroperasi on atau off.
Sistem kontrol lama ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu sistem kontrol lama ini sederhana dan mudah dirancang, dan biaya awal cukup rendah. Terus yang kekurangannya ada kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi. Yang kedua ada sulit menangani sistem kompleks atau dinamis. Yang ketiga tidak bisa melakukan analisis atau prediksi. Sistem kontrol cerdas memiliki definisi sistem kontrol modern yang menggabungkan teknologi seperti AI, IoT, dan sensor pintar, di mana memiliki ciri khas yaitu mampu menganalisis data secara real time. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, dapat melakukan otomasi tingkat tinggi. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang kelebihan yang pertama ada adaptif dan efisien. Yang kedua yaitu cocok untuk sistem kompleks, misalnya robotik, smart home, otomasi industri. Yang kekurangannya adalah pertama biaya awal lebih tinggi dan membutuhkan pemrograman dan integrasi sistem. Next. Yang berikutnya ada desain sistem kontrol cerdas, yaitu ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan matematika di mana menggunakan persamaan neraca massa dan energi untuk menggambarkan proses pengeringan. Yang kedua ada pendekatan kontrol PID dan logika fusi untuk kestabilan suhu dan kelembapan. Yang kedua ada prediksi berbasis data, di mana machine learning seperti ANN digunakan untuk memprediksi kadar air bahan berdasarkan input suhu, aliran udara, dan waktu proses. Lalu model prediktif membantu mengurangi overdrying dan konsumsi energi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nah, di sini ada pun hasil eksperimen. Di sini ada gambar grafik kelembapan output dan standarisasi. Yaitu grafik ini menunjukkan tingkat kelembapan dari proses pengirian tembakau. Contohnya garis hijau putus-putus menunjukkan target kelembapan rata-rata 12%. Yang kedua, garis merah putus-putus menunjukkan batas atas dan bawah dari variasi normal. Terus yang ketiga, titik-titik biru adalah hasil pengukuran kelembapan dari tiap sampel. Grafik ini digunakan untuk memeriksa apakah proses pengeringan ini berjalan stabil dan sesuai standarnya. Jika banyak titik berada di luar batas, maka variasi yang ditentukan hal itu bisa mengindikasikan adanya ketidakstabilan atau masalah dalam proses. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan manfaat sistem kontrol cerdas. Sistem kontrol cerdas ini yaitu teknologi pintar yang berbasis kecerdasan buatan yang dapat mengatur berbagai proses secara otomatis. Dalam bidang pertanian, sistem ini berperan penting dalam mengelola sumber daya secara efisien, mengambil keputusan dengan cepat, dan menangani kondisi kompleks secara adaptif dan akurat. Selanjutnya ada manfaat sistem kontrol cerdas dalam pertanian. Yang pertama, hemat sumber daya, contohnya menggunakan air, pupuk, dan energi sesuai kebutuhan tanaman tanpa pemborosan. Yang kedua, keputusan cepat dan responsif, yaitu mampu langsung menyesuaikan diri terhadap perubahan cuaca atau kondisi lingkungan. Yang ketiga, mengurangi kerja manual, yang dimana proses otomatisasi menghemat tenaga, waktu, dan biaya operasional. Yang keempat, menjaga kondisi tumbuh ideal, itu mengontrol suhu, kelembapan, dan cahaya agar selalu optimal, terutama di rumah kaca. Terus yang kelima, meningkatkan hasil panen, yang dimana tanaman tumbuh lebih sehat, produktivitas meningkat, dan kualitas lebih baik. Yang enam, ramah lingkungan, itu mengurangi limbah dan dampak negatif pada alam melalui pemakaian sumber daya yang bijak. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok 11.
Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.